Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dwi Putri Nefri dari KJ 026 dengan nomor NIM 202103111118. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi Universitas Esa Unggul Kebun Jeruk, Jakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu keterampilan menulis, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Linda Purnamasari, SSMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Esa Unggul. Baiklah, saya akan melakukan pembahasannya. Apa itu keterampilan menulis? Keterampilan. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa keterampilan diartikan sebagai kecakapan melakukan sesuatu dengan baik, cermat, dan tepat. Sedangkan menulis, apakah itu menulis? Menurut Suparno, menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat bantu medianya. Dan keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan penulisan dengan menggunakan simbol bahasa tulis kepada pihak lain. Dan menulis juga merupakan suatu kegiatan yang produktif. Adapun tujuan menulis menurut Lestari 2009 ada 4, yaitu mengekspresikan diri, memberikan informasi kepada pembaca, mempersuasi pembaca untuk menghasilkan suatu karya. Dan menurut Rini Krisriantari 2004 mengungkapkan bahwa tujuan menulis secara umum adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Adapun manfaat utama tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Menulis juga dapat menolong seseorang untuk berpikir kritis. Manfaat menulis menurut Muhammad Yunus dan Suparno: meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Terdapat 4 jenis tulisan, yaitu deskripsi atau perian, eksposisi atau paparan, argumentasi atau bahasan, narasi atau kisahan. Ada 5 tahap dalam menulis, yaitu yang pertama, tahap pratulis. Pada tahap ini, penulis mulai menentukan topik yang akan ditulis. Tahap kedua ada tahap pembuatan draft. Pada tahap ini, penulis lebih mengemukakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Tahap ketiga ada tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah, mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Tahap keempat, tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan, kelemahan pada draft kasar dan dengan melihat kembali ketepatan, gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Tahap terakhir yaitu tahap kelima ada tahap publikasi. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula berbagi bersama pembaca. Ada 4 faktor penghambat keterampilan menulis, yaitu yang pertama, kurangnya tingkat pengetahuan, yang kedua, kurangnya tingkat pengalaman, yang ketiga, kurangnya inteligensi, dan yang terakhir atau yang keempat, adanya sikap malu. Upaya-upaya yang bisa kita tingkatkan dalam keterampilan menulis. Yang pertama, harus banyak membaca, karena dengan membaca kita dapat menuangkan ide-ide yang kita miliki ke dalam sebuah karya. Yang kedua, melatih kemampuan menulis agar dapat menghasilkan karya yang benar. Yang ketiga, mempelajari langkah-langkah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Yang keempat, mempublikasikan hasil tulisan yang kita buat seperti media elektronik dan media cetak, agar kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan kita. Dan tahap kelima, tahap terakhir adalah selalu percaya diri dengan apa yang kita tulis. Adapun kiat-kiat menulis, yaitu kita harus memiliki pengetahuan apa yang akan kita tulis. Kita juga harus memiliki pengetahuan bagaimana menulis. Pengetahuan pertama berkaitan dengan isi tulisan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan aspek kebahasaan dan teknik penulisan. Seorang penulis harus lebih mengutamakan konsentrasi terhadap apa yang akan ditulis. Dengan demikian, penulis akan berlatih menyalurkan ide secara bebas tanpa dibebani oleh kaidah kebahasaan yang dapat menghambat proses penulisan. Sekian presentasi keterampilan menulis dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.